Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman kelompok saya untuk membawakan materi pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 7 atas nama Andia Sendar Darwis dibersamai teman kelompok saya, yaitu ada Anggreni Dwi Permatasari, Muhammad Husnul Alias, Nurul Fadilah, dan Sasarisa. Baik, langsung saja kita ke materi korelasi rank Spearman dan rank Kendall. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya statistik non-parametrik itu. Jadi, statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau juga berskala ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal ini merupakan data yang tidak menyebar normal. Kemudian setelah statistik non-parametrik, kita harus mengetahui apa itu korelasi. Jadi, korelasi dapat diartikan dalam KBBI berarti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Dan pada teori probabilitas dan statistika, korelasi disebut sebagai koefisien korelasi, yakni nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua kubu acak. Dan pada teknik analisis, korelasi digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel yang memiliki sifat kuantitatif. Maka, secara umum, korelasi merupakan teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel. Itu saja tadi materi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman merupakan bagian dari statistika non-parametrik yang digunakan pada data berskala ordinal. Ya, kita lihat pada rumus ini, yaitu koefisien korelasi rank Spearman sama dengan 1 dikurang 6 sigma selisih rank data kelompok 1 dan 2 I kuadrat per banyaknya data dikali banyaknya data kuadrat kurang 1. Dan dimana P adalah koefisien korelasi rank Spearman, B adalah selisih rank data kelompok 1 dan 2, N adalah banyaknya data. Ya, selanjutnya adalah langkah pengujian korelasi rank Spearman. Hipotesis 0 dibagi koefisien korelasi rank Spearman sama dengan 0. Hipotesis 1 dibagi koefisien korelasi rank Spearman tidak sama dengan 0. Selanjutnya, hitung nilai koefisien korelasi rank Spearman. Dan selanjutnya, tentukan nilai tabel P dan bandingkan nilai koefisien korelasi rank Spearman dengan tabel P. Dan yang terakhir adalah tolak hipotesis 0 jika koefisien korelasi rank Spearman lebih besar sama dengan tabel P. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari korelasi rank Spearman. Nah, misalkan diketahui data motivasi mahasiswa atau X dengan prestasi mahasiswa atau Y pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada data berikut ini. Jika alfa sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk rank Spearman. Apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa dan prestasi mahasiswa? Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama menentukan dulu hipotesis, di mana H0-nya itu sama dengan R sama dengan 0, itu artinya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Dan H1 sama dengan R itu tidak sama dengan 0, artinya adalah ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa dengan tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Selanjutnya kita akan menghitung nilai R. Pada data berikut ini, kita akan mencari bagaimana cara mendapatkan nilai D dan D kuadratnya. Nah, untuk mendapatkan nilai D, itu kita mengurangkan rank X dikurang Y. Nah, di sini pada data itu 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Dan 8 itu dikurang 8 sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke data J. Nah, untuk mendapatkan D kuadratnya, nilai D yang sudah kita dapatkan itu kita kuadratkan. Sehingga misalkan min 1 dikuadratkan itu sama dengan 1, 0 dikuadratkan itu sama dengan 0, dan seterusnya sampai pada data ke-10, sehingga sigma D kuadratnya itu sama dengan 158. Nah, selanjutnya untuk menentukan RS hitungnya, itu kita
kita menggunakan rumus 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 dikali 158 dibagi 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 dikali 158 dibagi 10 dikali 99. 1 dikurang 948 dibagi 990, sehingga 1 dikurang 0,96 itu sama dengan 0,04, sehingga RS hitungnya itu sama dengan 0,04. Selanjutnya kita akan menentukan nilai RS tabel. Nah, untuk RS tabel kita menggunakan rumus N dikurang 2 alfa. Nah, untuk RS tabelnya sudah kita dapatkan tadi bahwa data yang kita gunakan itu adalah 10 dikurang 2 dengan nilai alfa sebelumnya itu 0,05, sehingga RS tabelnya 10 dikurang 2 itu adalah 8 dan untuk alfanya itu 0,05. Nah, pada tabel untuk menentukan nilai dari RS tabelnya atau untuk mengetahui nilai dari RS tabel, kita bisa melihat alfa, nilai alfanya yaitu di sini adalah 0,05. Kita mencari data ke-8 karena dari sebelumnya kita menemukan hasil RS tabelnya itu 8, sehingga nilai dari RS tabelnya yaitu adalah 0,648. Selanjutnya itu membandingkan nilai dari R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai RS hitung lebih besar dari nilai RS tabel, maka H0 itu ditolak atau signifikan. Sedangkan jika nilai RS hitung lebih kecil dari nilai RS tabel, maka H0-nya diterima atau tidak signifikan. Pada data sebelumnya kita menemukan hasil RS hitungnya itu sama dengan 0,04 dan untuk nilai RS tabelnya kita mendapatkan hasil 0,648, sehingga RS hitungnya lebih kecil daripada RS tabelnya atau 0,04 itu lebih kecil dari 0,648, sehingga H0-nya itu diterima atau tidak signifikan. Nah, yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Dalam penerapan uji korelasi kendal tahu terdapat rumus yang bisa digunakan, yaitu tahu sama dengan 1 dikurang 2 dikali S per N dikali dalam kurung N kurang 1, di mana tau adalah koefisien korelasi kendal tahu, S adalah selisih jumlah konkordan dan jumlah diskordan, dan N adalah banyaknya data. Jika ada ranking yang sama, maka rumusnya akan berubah dengan dilengkapi oleh faktor korelasi rank yang sama. Maka rumusnya yaitu tau sama dengan C dikurang D per akar 1/2 N dikali dalam kurung N kurang 1 dikurang TX dikali akar 1/2 N dikali dalam kurung N kurang 1 dikurang TY, atau tau sama dengan 2 dikali dalam kurung C kurang D per akar N dikali dalam kurung N kurang 1 dikurang TX dikali akar N dikali dalam kurung N kurang 1 dikurang TY, di mana TX sama dengan setengah dikali jumlah dari TIX kuadrat dikurang TIX untuk I sama dengan 1 sampai dengan S, dan TY adalah setengah dikali jumlah dari TIY kuadrat dikurang TIY untuk I sama dengan 1 sampai dengan S. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian korelasi kendal tahu. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pengujian korelasi kendal tahu adalah menentukan hipotesisnya, yaitu tau sama dengan 0 untuk H0-nya dan tau tidak sama dengan 0 untuk H1-nya. Kemudian menghitung nilai tau, lalu menentukan wilayah kritisnya, dilanjutkan dengan menentukan nilai tau tabel dan membandingkan antara tau hitung dengan tau tabel. Lalu yang terakhir membuat kesimpulannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pembahasan soal korelasi kendal tau untuk sampel kecil, yaitu N kurang dari 10.
Dalam evaluasi film, seorang editor surat kabar meminta kedua kritikus tersebut untuk menyusun peringkat 10 film, yaitu dengan memberikan peringkat 1 untuk film terbaik, peringkat 2 untuk film terbaik berikutnya, dan seterusnya. Berikut data yang dihasilkan dari kedua kritikus tersebut. Berdasarkan data di atas, apakah ada kesesuaian yang signifikan antara dua himpunan peringkat film yang disusun oleh kritikus tersebut? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Kemudian penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita uji hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada kesesuaian antara peringkat film yang disusun oleh kritikus 1 dan kritikus 2. H1-nya ada kesesuaian antara peringkat film yang disusun oleh kritikus 1 dan kritikus 2. Kemudian langkah kedua yaitu kita menghitung nilai taunya. Di sini kita masuk ke statistik uji. Berdasarkan data yang kita peroleh pada soal sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu setiap pasangannya berdasarkan urutan peringkat film yang dibuat oleh kritikus pertama dengan hasil data sebagai berikut. Kemudian kita menentukan nilai yang wajar dan nilai yang tidak wajar. Di sini kita berpusat pada sub C ke YI, di mana apabila nilai di kirinya itu lebih kecil daripada nilai di kanan, maka disebut nilai yang wajar, kita simbolkan C. Dan apabila nilai di kirinya itu lebih besar daripada nilai kanannya, maka disebut nilai yang tidak wajar, simbolkan D. Contohnya di sini 2 ke 3. 2 kan lebih kecil daripada 3, maka itu disebut nilai yang wajar, simbolnya situ C. Kemudian 3 ke 1, 3 kan lebih besar daripada 1, maka itu termasuk nilai yang tidak wajar, simbolkan situ D. Kemudian 1 ke 5, dan 1 lebih kecil daripada 5 itu wajar, maka situ simbolnya C, dan begitu pun seterusnya sampai dapat hasil sigma C dan sigma D nya. Kita hitung S nya berapa, kita peroleh di sini 25, kemudian TX nya kita peroleh 2 dan TY nya 0. Karena pada data tersebut mengandung rank yang kembar dan jumlah sampelnya itu ada 10 pasang, di mana termasuk pada sampel yang kecil, maka rumus korelasi Kendall Tau adalah sebagai berikut. 2 dikali C dikurang D dibagi dengan akar N dalam kurung N kurang 1 dikurang TX dikali akar dari N dalam kurung N kurang 1 dikurang TY. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,5618. Langkah selanjutnya kita menentukan wilayah kritisnya. Kita lihat pada tabel Kendall Tau dengan S sebesar 25 dan N-nya 10, kita peroleh nilainya itu 0,014. Kemudian langkah keempat yaitu kita bandingkan. Karena nilai tau hitungnya tadi 0,5618 itu lebih besar dari tau tabelnya yang 0,014 ini, maka kita buat keputusan yaitu tolak H0. Langkah kelima kita buat kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5% sudah cukup untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara dua himpunan peringkat film yang disusun oleh kedua kritikus tersebut. Kemudian di sini kita masuk pada uji Kendall Tau dengan SPSS. Di sini ada dua variabel yaitu rank kritikus 1 dan rank kritikus 2. Karena datanya itu ordinal, maka kita atur dulu di sini variabelnya kita beri ordinal. Kita lihat di data view-nya, kemudian kita input datanya. Setelah diinput kita bisa langsung analisis data dengan cara klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian kita masukkan kedua variabel tersebut ke kolom variables. Karena kita melakukan uji korelasi Kendall Tau, maka kita pilih Kendall Tau sebagai korelasi koefisiennya. Kemudian karena kita ujinya dua arah, maka kita pilih two tail. Kita pilih oke. Kemudian muncul outputnya. Kita bisa lihat jumlah sampel yang kita gunakan ada 10. Kemudian koefisien korelasi antara variabel rank kritikus 1 dan rank kritikus 2 sebesar 0,584, yang berarti tingkat kekuatan hubungannya adalah kuat dan arahnya positif. Kita juga mendapatkan p-value dua arahnya sebesar 0,02. Artinya keputusan kita adalah tolak H0 karena p-value-nya kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya ada kesesuaian antara rank yang disusun kritikus 1 dan kritikus 2. Untuk pembahasan soal selanjutnya, kita akan membahas mengenai korelasi Kendall Tau untuk sampel yang besar, yaitu N lebih besar daripada 10. Sebagai bagian dari studi tentang akibat tekanan kelompok terhadap individu untuk melakukan penyesuaian diri, peneliti membuat suatu skala keotoriteran dan skala untuk membuat perjuangan status sosial terhadap 12 mahasiswa.
Berikut ini data yang telah diperoleh. Ujilah apakah terdapat kesesuaian antara skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu kita uji hipotesis. Untuk H0-nya yaitu tidak ada kesesuaian antara skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial. Untuk H1-nya ada kesesuaian antara skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya dengan alfa 5%. Dan langkah kedua yaitu menghitung nilai taunya. Berdasarkan data table, kita urutkan dulu ranking pada setiap pasangan skor. Berdasarkan urutan skor keotoriteran, maka kita peroleh data sebagai berikut. Kemudian kita tentukan nilai yang wajar dan nilai yang tidak wajar, di mana nilai wajar itu simbolnya C dan nilai yang tidak wajar simbolnya D. Kemudian kita cari S-nya, sigma C dikurang sigma D, kita peroleh hasilnya 44. Pada korelasi Kendall tau di sini ada asumsi bahwa nilai mu tau sama dengan 0. Kemudian kita cari sigma tau dengan rumus berikut. Nilainya 0,221. Kemudian kita cari koefisien korelasi Kendall tau dengan rumus sebagai berikut. Dan hasilnya yaitu 0,67. Karena pada data di samping itu jumlahnya ada 12 pasang, di mana termasuk pada sampel yang besar dan tidak ada rank yang kembar, maka kita perlu menghitung nilai Z. Hitungnya dulu dengan rumus tau S dikurang mu tau dikurang sigma tau. Kita peroleh hasilnya 3,037. Langkah selanjutnya kita menentukan wilayah kritisnya dengan alfa 0,05. Nilainya itu 1,64. Kemudian kita buat keputusan. Tadi kita dapatkan nilai Z hitungnya 3,037, yang dimana nilai Z hitung itu lebih besar dari Z tabel, yang mana nilai Z tabelnya hanya 1,64. Maka kita buat keputusan sini yaitu tolak H0. Maka kelima, kita membuat kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5% sudah cukup untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian di sini kita akan melakukan uji Kendall tau dengan SPSS. Langkah pertama yaitu mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial. Nah, karena uji ini berskala ordinal, kita ubah dulu skalanya. Skala kedua variabel tersebut menjadi ordinal. Masuk ke data view-nya, kita input datanya. Setelah kita input, kita bisa langsung lakukan analisis dengan cara klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bervariat. Kemudian kita masukkan variabelnya ke kolom variables. Karena kita ingin melakukan uji korelasi Kendall tau, maka kita centang di situ Kendall tau untuk korelasi koefisiennya. Kemudian karena kita ujinya dua arah, kita pilih tool pilotnya, kemudian klik OK. Kemudian muncullah outputnya. Di sini kita bisa lihat jumlah sampel yang kita gunakan ada 12. Kemudian koefisien korelasi antara variabel skor keotoriteran dan skor perjuangan status sosial sebesar 0,667, yang berarti tingkat kekuatan hubungannya adalah kuat dan arahnya positif. Kita juga mendapatkan value dua arahnya sebesar 0,003, yang berarti keputusan kita adalah tolak H0 karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya yaitu ada kesesuaian antara variabel skor keotoriteran dengan skor perjuangan status sosial. Baiklah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.